maka bila kita setia, anugerah kehidupan kekal akan menaungi kita dan dianugerahkan kepada kita. Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Kisah Abraham yang dilukiskan di dalam kitab Kejadian hari ini menggambarkan kepada kita sekalian panggilan dan perutusan serta perubahan nama dari Abram menjadi Abraham. Abraham artinya bapa bagi banyak bangsa. Dia ditetapkan dan diutus menjadi bapa sejumlah besar bangsa, karena panggilan yang dinyatakan kepadanya. Ini sebagai tanda perjanjian dari pihak Allah. Dan dari pihak Abraham sendiri, Yahweh harus menjadi Allah bagi Abraham dan keturunannya. Dan di dalam Injil Yohanes hari ini, kita boleh kembali diteguhkan bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah Allah. Sebelum Abraham ada, Yesus sudah ada. Dia menjanjikan hidup kekal bagi mereka yang melaksanakan firman-Nya. Bagi yang taat kepadanya, maut tidak akan menimpa mereka. Ini janji Tuhan yang luar biasa atas orang-orang pilihannya, atas mereka yang taat melaksanakan firman-Nya. Firman-Nya yang menjadi manusia dalam diri Yesus dan tinggal di antara kita. Bapak Ibu Saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, dari bacaan pertama dan bacaan Injil, saya teringat atas satu pengalaman iman dan penemuan yang luar biasa dari seorang filsuf dan teolog besar yang bernama Paul Ricoeur. Ketika dia menjelaskan pengalaman panggilan dari Abraham, perutusan dan juga perubahan nama dari Abram kepada Abraham, Paul Ricoeur menulis demikian: iman itu mengandung paradoks. Apa artinya? Melihat kecenderungan ketegaran hati manusia ketika apa yang dialami tidak dapat dia pahami oleh pikirannya. Karena kemampuan kita cukup terbatas untuk memahami, apalagi menerima apa yang Tuhan rancangkan atas hidup kita. Maka Paul Ricoeur mengambil kisah Abraham dan Ishak sebagai simbol dari pengalaman iman yang penuh makna dan sekaligus juga ujian moral. Maka kisah Abraham itu bukan hanya soal ketaatan, tetapi juga soal konflik antara janji Tuhan kepada Abraham untuk memiliki keturunan dan perintah untuk mengorbankan Ishak yang justru bertentangan dengan janji tersebut.
Paul Ricoeur sekali lagi melihat ini sebagai kisah yang mengajarkan bahwa iman itu mengandung ketegangan dan paradoks. Iman perlu dimurnikan. Maka sebenarnya kita tidak perlu panik atau takut. Iman kita akan diuji dengan pengalaman-pengalaman hidup yang tidak jarang menggelisahkan kita. Namun ternyata Tuhan itu tidak ingkar janji untuk mencintai kita. Tuhan itu tetap setia karena Dia Allah yang setia. Dia akan memenuhi janji yang sudah diucapkannya. Itulah janji keselamatan dan kehidupan. Kita hanya diminta untuk setia. Kesetiaan itu kita ungkapkan dengan kesiapan untuk hidup sebagai anak Bapa, sebagai murid Kristus. Sebagai anak, kita perlu taat kepada perintah-perintahnya. Dan sebagai murid Yesus, kita siap melaksanakan firman-Nya. Maka bila kita setia, anugerah kehidupan kekal akan menaungi kita dan dianugerahkan kepada kita. Abraham dipanggil dan diutus Tuhan. Kita pun siap dipanggil dan diutus ke tengah dunia. Kita siap bahwa kadang-kadang iman kita akan Allah ditantang. Semoga kita tidak goyah, karena kita yakin Tuhan tidak pernah ingkar janji untuk terus mencintai kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.